Bayangkan, kalian memiliki sebuah teknologi paling mutakhir di seluruh alam semesta. Sebuah mesin yang bisa memproses miliaran data dalam sedetik. Bisa memperbaiki kerusakannya sendiri tanpa dibawa ke bengkel, dan punya sistem memori yang jauh lebih canggih dari SSD manapun. Ya, mesin itu adalah tubuh kalian sendiri. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau tubuh ini punya banyak bug atau glitch yang nggak masuk akal? Selama ratusan tahun, manusia sudah membedah tubuh, memetakan DNA, sampai melihat aktivitas otak lewat mesin scan yang canggih. Tapi ironisnya, ada hal-hal sepele yang kita alamin tiap hari, tapi para ilmuwan paling jenius pun masih sering garuk-garuk kepala buat ngejelasinnya. Kenapa kita harus tidur? Kenapa kita merinding? Atau kenapa kita bisa ketawa padahal lagi disiksa lewat gelitikan? Hari ini, kita akan masuk ke dalam laboratorium rahasia alam semesta untuk membahas 10 misteri tubuh manusia yang masih belum terpecahkan. Siapkan camilan kalian, karena ini bakal jadi perjalanan yang panjang. Poin pertama, tidur. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan selama sepertiga hidup kita. Kalau umur kalian 30 tahun, berarti kalian sudah menghabiskan 10 tahun cuma bulat merem. Secara logika evolusi, tidur itu adalah cacat desain yang sangat berbahaya. Bayangkan nenek moyang kita dulu hidup di alam liar yang penuh predator. Tidur selama 8 jam tanpa sadar sama saja dengan memasang papan pengumuman bertuliskan, "Silahkan makan saya, buat harimau atau singa." Lalu kenapa evolusi tidak menghapus kebutuhan tidur? Baru pada tahun 2013, peneliti menemukan sesuatu yang disebut sistem glimfatik. Ternyata, saat kita tidur, sel-sel otak kita menyusut, menciptakan ruang bagi cairan cerebrospinal untuk membilas otak kita dari racun protein bernama beta-amiloid. Kalau protein ini nggak dibersihin, kita bisa cepat pikun atau kena Alzheimer. Tapi pertanyaannya, kenapa proses pembersihan ini harus memakan waktu lama banget dan harus bikin kita nggak sadar total? Kenapa kita nggak bisa nyuci otak sambil jalan-jalan atau makan? Sampai sekarang, tidur tetap jadi rahasia besar yang bikin ilmuwan begadang buat nyari jawabannya. Nomor 2, ketika waktu tergelincir. Pernah nggak kalian lagi nongkrong, terus tiba-tiba merasa, adegan ini, posisi duduk temen gue, suara motor yang lewat, sampai bau kopi ini, kayaknya udah pernah terjadi deh. Padahal, kalian yakin itu pertama kalinya kalian di sana. Selamat, kalian mengalami deja vu. Dulu, orang mikir ini adalah ingatan dari kehidupan masa lalu, reinkarnasi. Tapi, sains punya penjelasan yang lebih membumi, meski tetap membingungkan. Salah satu teorinya disebut split perception. Otak kita punya dua belahan, dan terkadang terjadi sedikit jeda atau delay pengiriman informasi dari indera kita. Bayangkan mata kiri mengirim info ke otak lebih cepat 0,001 detik dari mata kanan. Otak yang menerima info pertama langsung menyimpannya sebagai memori. Dan saat info dari mata kanan sampai, otak kalian kaget dan mikir, loh, ini kan memori lama. Jadi, deja vu itu sebenarnya cuma glitch teknis, semacam buffering di otak kalian yang lagi nge-lag. Nomor 3, warisan purba yang ketinggalan zaman. Kenapa ya, kalau kita dengar lagu sedih atau nonton film horor, bulu kuduk kita langsung berdiri? Dalam istilah medis, ini disebut pillow erection. Ini adalah sisa-sisa aplikasi lama yang lupa dihapus oleh evolusi. Jutaan tahun lalu, nenek moyang kita masih punya bulu yang sangat lebat di sekujur tubuh, mirip simpanse. Saat mereka merasa terancam atau kedinginan, sistem syaraf simpatik bakal nanik otot kecil bernama arektor pili di bawah kulit supaya bulu mereka berdiri tegak. Fungsinya dua. Kalau kedinginan, bulu berdiri itu bakal menjebak udara hangat di dekat kulit. Kalau ketakutan, bulu berdiri bikin mereka kelihatan jauh lebih besar dan lebih serem di depan musuh, mirip kucing yang lagi berantem. Masalahnya, sekarang bulu kita sudah tipis banget. Jadi pas kita merinding karena lihat hantu, kita nggak jadi kelihatan serem, malah kelihatan kayak ayam potong yang kedinginan di kulkas. Fitur ini benar-benar sudah kadaluarsa. Nomor 4, siapa musuh kita? Ada orang yang golongan darahnya A, B, AB, atau O. Kalau kalian salah masukin jenis darah saat transfusi, taruhannya nyawa. Tapi kenapa sih alam semesta nggak bikin satu jenis darah aja biar nggak ribet? Menariknya, fungsi biologis golongan darah ini masih diperdebatkan. Teori yang paling kuat adalah ini soal perang melawan wabah. Golongan darah sebenarnya adalah cara tubuh kita menandai siapa pasukan kita dan siapa penyusup. Ternyata, jenis golongan darah menentukan seberapa kuat kita melawan penyakit tertentu. Orang golongan darah O misalnya ditemukan lebih tahan terhadap penyakit malaria berat, tapi mereka lebih disukai oleh nyamuk dan lebih gampang kena penyakit kolera. Sebaliknya, orang golongan darah A lebih berisiko terkena kanker lambung atau jantung. Jadi, perbedaan golongan darah ini mungkin adalah strategi alam agar manusia nggak punah sekaligus kalau ada satu jenis wabah mematikan yang menyerang. Nomor 5, hantu di dalam saraf. Ini adalah fenomena yang dialami oleh sekitar 80% orang yang kehilangan anggota tubuh karena amputasi.
Meski tangan atau kaki mereka sudah nggak ada, mereka masih bisa ngerasa gatal yang luar biasa, rasa nyeri, atau bahkan ngerasa jari-jari mereka lagi bergerak. Ini sangat misterius karena secara fisik organ itu sudah hilang, tapi di otak organ itu tetap hidup. Seorang ilmuwan saraf terkenal, V.S. Ramachandran, menemukan bahwa otak kita punya peta tubuh yang disebut somatosensori homunculus. Ketika sebuah tangan dipotong, area di otak yang tadinya bertugas mengurus tangan itu jadi pengangguran. Karena nggak punya kerjaan, area ini mulai mencuri sinyal dari area tetangganya, yaitu area wajah. Makanya, ada pasien yang kalau pipinya disentuh, dia ngerasa tangannya yang sudah hilang itu ikut disentuh. Otak kita benar-benar keras kepala. Dia susah banget buat nerima kenyataan kalau ada bagian tubuh yang sudah pergi. Nomor 6. Pernah dengar cerita seorang ibu yang tiba-tiba bisa mengangkat mobil seberat 1 ton karena anaknya kecepit di bawahnya? Secara logika, otot manusia nggak sanggup melakukan itu tanpa patah tulang. Tapi fenomena ini nyata. Namanya hysterical strength. Sebenarnya, otot kita punya potensi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita pakai sehari-hari. Tapi otak kita sengaja memasang pembatas kecepatan atau limiter supaya otot kita nggak narik tulang sampai patah gara-gara tenaga sendiri. Namun saat kondisi antara hidup dan mati, sistem limiter ini dimatikan total oleh hormon adrenalin. Otak bilang, persetan sama tulang patah, yang penting selamat. Setelah kejadian itu, biasanya orang tersebut bakal pingsan atau mengalami nyeri otot yang luar biasa selama berminggu-minggu karena tubuhnya benar-benar dipaksa melewati batas maksimal. Nomor 7. Sinyal Wi-Fi purba. Hayo, siapa yang dari tadi lihat saya ngomong atau dengar kata menguap jadi pengen ikut mangap? Menguap itu menular, dan itu fakta medis yang unik. Menariknya, ini nggak cuma berlaku buat manusia, tapi juga simpanse, anjing, sampai singa. Tapi kenapa kita menguap? Dulu orang bilang itu karena kita kekurangan oksigen, tapi teori itu sudah dipatahkan. Teori terbaru bilang menguap fungsinya buat mendinginkan otak. Saat kita capek, suhu otak naik. Dan dengan menguap, kita memasukkan udara dingin ke dalam rongga mulut buat nurunin suhu itu. Tapi kenapa menular? Ilmuwan menduga ini adalah bentuk empati sosial. Dengan ikut menguap, kita secara nggak sadar ngasih sinyal ke anggota kelompok kita. Gue capek, ayo kita bareng-bareng waspada atau bareng-bareng tidur. Jadi kalau kalian ketularan menguap dari teman, itu tandanya kalian punya tingkat empati yang tinggi. Atau kalian berdua emang sama-sama kurang tidur aja. Nomor 8. Kenapa kita ketawa saat disiksa? Ini aneh banget. Ketawa biasanya ekspresi bahagia. Tapi kalau kita digelitik, kita ketawa sambil teriak-teriak minta ampun. Rasanya nggak enak, tapi kita mangap dan ketawa. Kenapa ya? Sains bilang ini adalah mekanisme pertahanan diri yang primitif. Area yang paling geli biasanya adalah area vital yang lunak, seperti leher, ketiak, dan perut. Dengan membuat kita merasa geli dan ketawa, otak sebenarnya lagi melatih kita sejak bayi untuk melindungi area vital tersebut tanpa harus merasa takut yang berlebihan. Ini semacam latihan tempur yang dibungkus dalam permainan. Dan satu hal lagi, kenapa kita nggak bisa menggelitik diri sendiri? Karena otak bagian cerebellum sudah tahu duluan gerakan tangan kalian. Otak bilang, halah, itu mah tangan lu sendiri, nggak usah kaget. Jadi, otak kita memang benar-benar pintar buat membedakan mana ancaman luar dan mana gerakan sendiri. Nomor 9. Kenapa kita bisa mimpi dikejar monster atau mimpi jatuh dari ketinggian sampai kita kaget dan bangun, yang disebut hypnic jerk? Kenapa otak yang harusnya istirahat malah bikin skenario film Hollywood yang kadang nggak masuk akal? Ada teori activation synthesis yang bilang kalau mimpi itu cuma sampah visual. Saat tidur, batang otak ngirimin sinyal acak, dan otak bagian depan kita yang suka bikin cerita berusaha merangkai sinyal acak itu jadi sebuah narasi. Itulah kenapa mimpi seringkali terasa aneh dan melompat-lompat. Tapi kenapa kita butuh mimpi? Ada yang bilang ini cara otak latihan menghadapi skenario terburuk di dunia nyata. Jadi kalau kalian mimpi buruk, anggap saja otak kalian lagi ngajak latihan simulasi bertahan hidup. Nomor 10. Pernah nggak kalian ngerasa lagi jalan, terus tiba-tiba merasa ada yang merhatiin dari belakang? Pas kalian nengok, beneran ada orang lagi ngeliatin. Apakah itu mistis? Ternyata bukan. Manusia punya sistem syaraf yang sangat sensitif terhadap pandangan orang lain, yang disebut gaze detection. Otak kita punya radar bawah sadar yang bisa menangkap perubahan kecil di sekitar kita, bahkan lewat sudut mata yang nggak kita sadari. Intuisi atau gut feeling ini sebenarnya adalah hasil olahan ribuan data kecil yang ditangkap indera kita. Tapi karena datanya terlalu banyak, otak nggak ngasih tahu lewat logika, melainkan lewat perasaan aneh di perut atau dada. Jadi kalau hati kalian ngerasa ada yang nggak beres, dengerin aja. Itu bukan hantu, itu superkomputer di kepala kalian yang lagi ngirim sinyal peringatan. Nah, itu dia 10 misteri tubuh manusia yang masih bikin ilmuwan pusing 7 keliling. Dari sekian banyak hal tadi, mana yang menurut kalian paling ajaib? Atau jangan-jangan kalian punya misteri lain yang belum saya sebutin?
Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa bahas di video selanjutnya. Ingat, tubuh kalian adalah keajaiban, jadi jangan lupa buat dijaga baik-baik. Gue cabut dulu, mau lanjut merinding gara-gara lihat tagihan bulanan. Sampai jumpa di video sepele berikutnya.